Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat pagi semuanya. Kita akan mulai materi presentasi di mata kuliah Statistik Industri 2 ya, teman-teman. Jadi minggu ini kita akan mempelajari sebuah konsep sebagai persiapan kita belajar Statistik Industri 2. Konsep itu nanti kita ambil dari semua materi-materi yang telah kita pelajari di semester kemarin, yaitu di mata kuliah Statistik Industri 1. Gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi kita akan sedikit overview sekaligus menguatkan lagi konsep-konsep yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Teman-teman sekalian, kalau kita flashback mengingat lagi di mata kuliah Statistik Industri 1 ini ya. Di sini bulan Desember kita sudah belajar uji T ya, uji T 2 sampel. Kemarin kan ada uji T itu 2 ya, uji T 1 sampel dengan uji T 2 sampel gitu ya. Nah, materi terakhir adalah uji T2 sampel, pun pada materi uji T2 sampel kita sudah mempelajari kedua variannya, kedua jenisnya dari uji T2 sampel, yaitu independent t-test ya, uji T sampel bebas, kita juga sudah belajar, uji T sampel berpasangan, itu juga kita sudah belajar ya. Itu kita belajar di Statistik Industri 1 kemarin. Kalau lupa, nah itu dia PR teman adalah nanti kita harus mengingat-ingat lagi materinya ya. Kita akan lanjutkan ya. Mari kita cek tingkat pemahaman kita akan konsep statistik inferensi ya. Statistik inferensi. Apa itu statistik inferensi? Statistik inferensi adalah sebuah perumusan statistik ya, cara statistik untuk membantu seorang peneliti mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan pengujian kalimat hipotesis. Gitu ya. Jadi, apa itu statistik inferensi? Mengambil keputusan yang kita ambil dari kalimat hipotesis yang kita uji. Nah, itu ya, itu statistik inferensi. Statistik inferensi itu sebagian sudah kita pelajari di Statistik Industri 1. Nah, lebih detail lagi, lebih dalam lagi, itu akan kita pelajari di Statistik Industri 2 sekarang ini. Jadi nanti teman-teman sekalian itu akan berfokus pada materi statistik inferensi. Kalau statistik deskriptif, nah, itu kan statistik dasar ya. Statistik deskriptif itu identifikasi data itu masih kita pakai di sini, tetapi tidak akan fokusnya tidak akan ke situ kita. Kita akan lebih kuat, lebih fokus memperdalam di statistik inferensi. Baik, nah, kita sedikit flashback teman-teman sekalian ya. Ada yang punya tipe data. Kalau di statistik, tentu yang dimaksud dengan data itu biasanya sebuah numerik ya, sebuah angka, sebuah numerik. Nah, datanya itu sebenarnya bisa kita tinjau dari dua hal, yaitu data discontinue atau continue ya. Dan dari dua hal ini itu bisa kita bagi lagi di 4 ya. Nah, teman-teman, saya minta teman-teman sudah punya wawasan, sudah punya pengetahuan untuk kalau data seperti ini maka itu tergolong dalam tipe data nominal misalkan. Itu teman-teman saya minta sudah
sudah ahli begitu ya. Nah, kita latih lagi ya teman-teman ya. Jadi misal nih, kalau kita membuat angka 0 itu untuk jenis kelamin laki-laki, orang angka 1 untuk jenis kelamin perempuan. Jadi datanya itu hanya ada 2, 0 dan 1, di mana 0 itu untuk laki-laki, 1 itu untuk perempuan. Maka itu tergolong dalam tipe data apa? Tipe data nominal, gitu ya. Tapi kalau 0 derajat Celcius, 1 derajat Celcius, sama-sama angka 0 dan 1, maka itu bukan lagi nominal, tetapi interval. Jadi teman-teman saya sudah tahu ya. Atau juga kalau bayi misalkan ya, bayi 0 kilogram ya, atau 1 kilogram. Nah, bukan data nominal, tetapi itu data rasio. Nah, saya minta teman-teman coba menginterpretasikan, walaupun sama-sama angka 0 dan 1, tapi ternyata 0 dan itu bisa masuk nominal, bisa masuk rasio, bisa masuk ordinal, bisa masuk ke interval. Bedanya apa? Gitu. Kita harus tahu, ya. Nah, nanti teman-teman bisa menginterpretasikan hal seperti itu. Saya sekarang akan menjelaskan sedikit sifat-sifatnya dari jenis-jenis data ini. Baik, kita mulai dari sini ya. Apa itu data nominal? Jenis kelamin misalkan 0, 1 ya. Kalau golongan darah gimana? Ada berapa kalau golongan darah itu? A, ada B, ada O, ada AB, berarti 4 ya, ada 4 data. Berarti misalkan kita simbolkan dengan 0, 1, 2, dan 3. Nah, ya, itu data nominal. Tidak ada pengkategorian lain. Itu karakteristik dari sebuah data nominal ya. Jadi kita ketika kita membuat sebuah data dari kasus, kita lihat apakah ada kategori ke kirinya atau ke kanannya. Kalau tidak ada, berarti itu adalah data nominal. Sifatnya juga kualitatif, teman-teman. Ya, sifatnya kualitatif. Jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan, itu kan sebenarnya data kualitatif ya, tetapi di statistik mungkin perlu kita transformasi data itu menjadi data nominal ini tadi. Kualitatif dan discontinue, tidak ada kelanjutannya, discontinue ya, ya cuman itu doang. Jenis kelamin, golongan darah misalnya. Oke ya, kita pindah nih ke lawannya ya, data rasio ke lawannya. Teman-teman sekalian, mari kita lihat berat badan. Angkanya gimana? Paling kecil berapa? 0. Sama dengan ini ya, paling kecil 0. Sama ya. Paling besar berapa? Paling besar tidak ada batasannya. Paling besar tidak ada batasannya. Ya. Jadi, paling kecilnya 0, paling besarnya berat badan. Berat badan itu kan bisa 80, bisa 100 ya, bisa lebih juga. Tinggi badan. Tinggi badan minimal berapa? Sama 0 ya. Maksimal berapa? Ya, walaupun saya bilang tidak ada batasan, tapi anggap saja paling tinggi 200 begitu ya. Tapi kan dari 0 sampai 200 ya, itu continue ya, banyak. Nah, kadar gula darah juga begitu.
paling rendah berapa? Ada nilainya paling rendah. Paling tinggi berapa? Ada kolesterol, ada paling rendah, paling tinggi. Teman-teman harusnya sudah bisa melihat sekarang. Kalau yang kualitatif discontinue, yang nominal ini, namanya golongan darah tidak ada selain 4 itu ya. A, B, O, AB. Tidak ada. Berarti angka datanya ya discontinue sampai data itu aja. Berat badan, tinggi badan, kadar gula darah, kadar kolesterol, itu walaupun sama dari 0 sampai batas tertentu, tapi range-nya itu lebih panjang, sehingga kita bilang data itu adalah data kontinu. Ya, teman-teman nanti kalau ada kasus lain, saya harapkan bisa, apakah itu data nominal, apakah itu data rasio, atau malah yang bawah. Kita lihat apa itu data ordinal. Ya, teman-teman, data ordinal itu sebenarnya ada kaitannya dengan data rasio. Ya, contoh misalkan ini, kita lihat ya, yang kedua dulu ya, yang ini ya, klasifikasi berat badan. Kalau berat badan itu kita sajikan dalam bentuk mentah, ya, misalkan berat badan 2 kilo berapa, ya, 3 kilo berapa, dan seterusnya, 20 kilo berapa, 80 kilo berapa. Nah, jadi disajikan mentah ya, ada 2, 2, 2, 5, 10, 80, kayak begitu. Nah, maka itu tergolong ke dalam data rasio. Ya, tetapi kalau kita klasifikasikan, apa misalkan klasifikasi berat badan dari data mentah tadi, kita bagi ke dalam 2 klasifikasi misalkan, yaitu ideal atau overweight, ya, kelebihan berat badan. Kita contoh kita klasifikasikan ke dalam 2. Maka dari data mentah tadi, ya kita masukkan ke dalam 2 kategori ini, ya. Kemudian kita simbolkan lagi yang ideal, misalkan kita simbolkan dengan angka 0, yang overweight kita simbolkan dengan angka 1, begitu. Nah, jadi kadangkala kita masuk ke data rasio, tetapi kalau data itu terlalu lebar, terlalu banyak, maka data itu bisa kita ubah, bisa kita sederhanakan menjadi data ordinal. Pak, kenapa data ordinal itu kualitatif? Lihat lagi tadi, ya, klasifikasi berat badan. 0 itu menyimbolkan apa? Berat badan ideal. 1 menyimbolkan apa? Berat badan overweight. Itu kan data kualitatif. Ya, sementara kalau di sini berat badannya yang data mentah 80 kg, itu kan merepresentasikan angka ya, betul-betul representasi angka di timbangan, kayak begitu. Maka data di yang rasio ini adalah data kuantitatif. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami 3 ini, 3 jenis ini, ya, itu nilai minimalnya kita sudah tahu, nilai minimalnya. Ada satu yang khusus teman-teman sekalian, yaitu data interval. Data interval di sini itu nilai minimalnya tidak 0, tapi bisa minus. Contoh misalkan di sini kasusnya adalah data suhu, ya, angka suhu. Angka suhu ini adalah angka kualitatif ya teman-teman ya, bukan angka kualitatif, bukan ya. Jadi di sini suhu ini ada kuantitatif. Tetapi suhu itu atau data interval ini karakternya itu 0 itu bukan batas minimal, tetapi 0 itu adalah sebuah nilai juga. Dan dari 0 itu bisa positif, bisa juga ada negatifnya, ya. Ada suhu positif, ada suhu negatif. Apalagi contohnya misalkan adalah
harta, nilai harta, ya. Harta itu bisa nol, bisa positif, artinya kita punya harta, bisa juga negatif, artinya kita punya ya mungkin ada harta, tapi hutangnya lebih banyak, begitu ya. Nah, itu juga tergolong dalam kategori tipe data interval. Harapannya teman-teman sekarang ya bisa memahami apa yang disebut perbedaan tipe data. Ketika menghadapi contoh kasus, teman-teman bisa mengklasifikasikannya. Oh, data ini masuk data nominal. Oh, data ini masuk data rasio, dan seterusnya. Mengapa itu penting? Karena berdasarkan tipe data ini, teman-teman harus bisa menentukan uji hipotesis yang tepat. Ya, teman-teman tolong lihat ini. Kapan kita menggunakan uji T 1 sampel? Kapan kita menggunakan uji Kolmogorov 2 sampel? Kapan kita menguji chi-square K sampel? Ya. Kapan kita pakai ANOVA? Itu selain dilihat dari jumlah sampelnya, ini ya, lihat dari jumlah sampel di sini, teman-teman juga melihat apakah jumlah sampel, apakah jumlah data itu bebas atau berpasangan. Teman-teman juga harus memperhatikan tipe datanya. Lihat ini di sini. Kan tipe datanya ya. Kalau tipe datanya numerik, pakai ini. Ya, tipe datanya numerik, pakai uji ini. Tipe datanya ordinal, pakai uji ini. Nah, ini kalau ada A, B, ini berarti bisa pakai Rantes atau pakai Kolmogorov Smirnov 1 sampel, ya. Kalau datanya nominal, pakai yang ini. Begitu ya teman-teman ya. Jadi mengapa memahami tipe data itu penting? Karena teman-teman harus menentukan uji hipotesis yang tepat dalam kasus kalian, ya. Nah, tabel ini sudah saya siapkan, kan tinggal teman-teman memahaminya. Oke, saya membuat ini merangkum dari banyak buku, teman-teman. Jadi, saya harapkan nanti teman-teman mencoba memahaminya untuk uji komparasi satu sampel, kapan pakai uji T1 sampel, kapan pakai chi-square satu sampel, bedanya apa? Saya harapkan teman-teman mempelajarinya. Termasuk yang di bawah ini ya. Ini nanti materi setelah uji hipotesis komparasi. Ini akan saya ulas lagi di waktu-waktu berikutnya. Oke? Kalau tadi menggunakan metode uji yang tepat, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan uji two-tail atau dengan uji one-tail? Kapan teman-teman pakai uji two-tail? Kapan pakai uji one-tail? Ya, teman-teman harus tahu. Dan kemudian ketika menghadapi kasusnya itu adalah ingin menguji hipotesis mana yang lebih efektif, kata kuncinya di sini ya. Hipotesis mana yang lebih efektif, maka uji manakah yang harus digunakan? Apakah two-tail atau one-tail? Oke. Minggu pertama ini ya teman-teman sekalian. Jadi konsep yang akan kita pelajari seperti itu sebagai tugas mandiri teman-teman sekalian. Sebagai tugas mandirinya adalah saya meminta teman-teman ya memberikan satu contoh lain. Sebentar, menunggu ini ya. Memberikan satu contoh lain tipe data yang ada di slide kelima ini ya. Ini yang ada di slide kelima. Jadi
Saya minta teman-teman berikan satu data di sini ya. Nah, kemudian dari data itu masukkan apakah dia tergolong tipe data nominal, ataukah tergolong tipe data rasio, ataukah tergolong ordinal atau interval. Itu tugas yang pertama. Jadi teman-teman memberikan contoh data. Kemudian tugas mandiri yang kedua adalah teman-teman menjawab pertanyaan di slide ke-6 ini. Ya. Kalau contoh kasusnya adalah ingin menguji hipotesis mana yang lebih efektif, maka uji manakah yang lebih tepat digunakan? Tail atau one tail? Oke, minggu depan kita akan mendiskusikan materi ini. Apakah ada pertanyaan teman-teman sekalian? Tidak ada ya? Menjawabnya dua pertanyaan ini nanti di kolom komentar ya, teman-teman sekalian ya. Minggu depan itu akan menjadi bahan kita berdiskusi. Oke ya, bisa dipahami ya teman-teman sekalian? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin maka materi hari ini cukupkan sampai di sini ya, teman-teman. Silahkan segera teman-teman lanjutkan ke tugas mandirinya. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman tanyakan di grup WhatsApp. Jangan lupa nanti untuk presensi dan screenshot ini nanti tolong dipostingkan di grup ya. Tadi Nuriska ya yang saya minta tolong. Baik, seperti itu teman-teman sekalian, saya pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.